PKPA, kembali lagi bareng kita, di mana lagi kalau bukan podcast PKPA. Bersama saya Aini, hari ini kita akan membedah film yang temanya tentang Luka Tiara. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih, sebagai narasumber yang insya Allah akan memberikan banyak informasi tentang film ini tentunya. Nah, sebelum kita mulai dan mengulik bagaimana film ini, baiknya perkenalan diri dulu nih dari abang, namanya siapa dan perannya apa sih di film ini? Oke, terima kasih Kak. Ini ya, Oke. nama saya Muhammad Anwar. Peranan saya dalam film Luka Tiara adalah sebagai DOP, Director of Photography. Jadi DOP itu adalah orang yang bertanggung jawab atau yang menghandle ya segala proses produksi dalam film ini. Oke, kalau adik sendiri? Perkenalkan, nama saya Ramadina Lubis. Saya menjadi peran utama menjadi Tiara dalam film ini. Oke, berarti si Dina nih yang menjadi Peran utamanya. peran utamanya ya sebagai siapa tadi? Tiara. Nah, kira-kira nih Tiara asalnya Dina nih asalnya dari mana nih? Dina dari Forum Kelurahan Lalam, Mm-mm. dan sebenarnya yang ikut dalam film itu tidak semua dari Forum Kelurahan Lalang. Itu terbagi 3 forumnya, ada dari Forum Kelurahan Lalang, Seagul, dan Kuala Bekala. Oke, nah tadi Dina membahas sedikit tentang forum anak. Kira-kira forum anak itu apa ya? Boleh nggak sih dijelasin ke sobat muda PKPA nih, biar mereka tahu nih tentang forum anak itu apa? Forum anak adalah suatu wadah yang memiliki anak itu untuk mengikuti suatu kegiatan yang misalnya menari. Semua kegiatan yang ada di forum anak itu diikuti, dan dari anak berusia 12 tahun hingga sebelum 18 tahun. Dan forum ini tidak hanya ada di kabupaten, juga ada di kota, di provinsi, dan dari sebagiannya. Oke, seperti tingkat nasional mungkin ya. Oke. Selain kegiatan menari nih, kegiatan apa lagi sih yang ada di forum anak ini sendiri, Dina? Boleh nggak dikasih tahu nih? Misalnya kayak sering berkumpulnya gitu Kak, membahas tentang membuat film gitu. Kayak misalnya kita ngebahas tentang Hari Anak Nasional gitu. Oke, berarti banyak lagi sebenarnya kegiatan forum anak ini ya. Tentunya bisa menjadi wadah kreativitas anak, baik itu menari dan tentunya project film ini gitu ya. Oke, boleh nih ke Bang Anwar. Kira-kira apa sih korelasinya antara forum anak dengan PKPA sendiri? Iya, PKPA itu sebenarnya adalah lembaga yang konsen ya terhadap anak. Jadi memang hubungannya adalah sesuai dengan mandat dari Kementerian PPA. Setiap daerah itu harus memiliki suatu forum. Nah, forum anak ini sebagai wadah tadi yang seperti dikatakan Dina tadi. Nah, melalui forum inilah PKPA melakukan pendampingan, memberikan informasi tentang hak-hak anak, memberikan informasi dan edukasi kepada mereka apa itu anak, siapa saja disebut dengan anak, kemudian juga memberikan edukasi kepada mereka tentang eh, apa ya, membatasi diri dalam penggunaan internet. Pokoknya berbagai macam informasi yang intinya dalam melindungi anak dan menjaga anak seperti itu. Oke, baik. Berarti film ini hanya dikhususkan untuk hanya forum anak aja atau gimana, Bang? Kalau film ini tidak, film ini sebenarnya kita produksi untuk umum, terkhusus kepada anak ya, seperti itu. Kalau menurut Dina sendiri? Ya, untuk semua anak, karena ini kan film ini tergantung misalnya ya tidak boleh melibatkan kekerasan terhadap anak. Jadi film Oke. ini untuk semua anak. Oke, jadi gimana nih ceritanya atau awal ceritanya mengapa film ini diproduksi oleh PKPA? Boleh Dina jawab? Misalnya kayak kenapa Dina berminat ikut Boleh, membuat boleh. film gitu. Ya karena misalnya kan kalau misalnya kalau tidak terbuat film ini, pastinya anak-anak akan canggung ngomong untuk terhadap dia, misalnya terhadap terkena kekerasan. Dia bakalan canggung dan dia bakalan diam-diam aja. Dia anggap masalah ini biasa. Padahal ini kan tidak boleh karena akan menguatkan mental seorang anak. Oke. Jadi membuat film ini supaya anak bisa lebih gitu, misalnya ada masalah bercerita gitu. Oke, berarti nantinya film ini diharapkan nanti anak-anak bisa mengambil apa ya pelajaran yang akhirnya nanti mereka bisa melakukan tindakan suatu tindakan
agar mereka terhindar dari kekerasan. Nah, kalau menurut Bang Anwar sendiri nih, gimana sih tentang film? Iya, menambahi dari penjelasan Dina tadi, sebenarnya berangkat dari ini ya kenapa akhirnya PKPA memproduksi film ini berangkat dari sebuah kasus yang Mm-mm. terjadi di lingkungan kita, di Kelurahan Lalang ya kita bilang. Ini anak ini mendapatkan kekerasan dari keluarganya, dari orang tuanya. Kekerasan yang dapatkan adalah kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Nah, Mm-mm. eh, pertama sekali didapatkan anak ini tidak melapor. Cuman karena sudah mendapatkan berulang-berulang kali, akhirnya dia mengadu, menceritakan kejadian yang dia alami kepada pendamping. Anak ini sudah kita lakukan konseling kepada psikolog, juga kita sudah konseling juga orang tuanya, namun sampai saat ini juga akhirnya orang tuanya tetap bersekukuh memilih keputusan mereka. Nah, melihat dari kejadian itu, kita nggak mau nih ada anak-anak lagi terjadi seperti itu, mengalami kejadian seperti itu. Kebetulan kita juga punya program dalam melakukan eksplorasi kepada anak. Kita ingin membuat suatu karya seni, film. Akhirnya kita pilihlah cerita tadi sebagai cerita yang akan kita angkat. Kenapa? Karena film ini sangat menarik untuk kita tayangkan, untuk kita produksikan. Kenapa? Karena film ini nanti akan mengajarkan atau memberi informasi kepada semua orang bahwa jika kalian mendapatkan tindak kekerasan dari siapapun, segera laporkan. Jangan ini dibiarkan. Kenapa? Ini akan berdampak buruk bagi mental mereka. Seperti itu. Oke. Baik. Jadi fungsi film yang seperti yang disampaikan Bang Anwar tadi lebih kurang hampir sama nih seperti yang disampaikan oleh Dina ya Bang ya. Nah, kira-kira pemeran dari film ini apakah semua dari forum anak atau ada dari yang lain? Nggak, yang mengikuti peran tidak hanya semua dari forum anak, ada dari kelurahan lain, dan mereka pun tidak masuk sebagai peran utama. Mereka itu ada yang memegang alat seperti memegang kamera dan lain-lain gitu. Oke. Itu berarti ada yang menjadi kru-nya, Iya. Ada menjadi kru juga. krunya. Terus mau nanya juga nih Bang, berapa lama sih proses pembuatan film ini? Terus tantangannya juga dalam produksi film ini kira-kira? Oke, kalau kita berbicara dari proses awal itu lebih kurang 2 bulan, tapi di sini saya akan sedikit jelaskan. Kita itu dalam proses produksi itu terbagi atas 3. Yang pertama adalah praproduksi, kedua produksi, dan ketiga adalah pasca produksi. Nah, ketika dalam proses praproduksi itu kita duduk bareng, buat skrip, naskah, cerita. Setelah kejadian tadi kita ketahui, akhirnya cerita itu kita sepakati. Kemudian kita juga menentukan siapa pemerannya, ya kan? Hingga terpilihlah Dina ya sebagai pemeran utama, pengganti namanya sebagai Tiara. Kemudian dalam proses produksi kita memakan waktu lebih kurang 5-6 hari ya, hampir 1 minggu, karena itu memang berjeda waktunya dari 2021 akhir sampai awal 2022. Dan terakhir adalah pasca produksi, itu proses editing. Nah, proses editing ini sendiri juga memakan waktu sekitar 2 minggu hingga akhirnya film ini nanti akan launching dan tayang. Kira-kira kapan tuh launching? Ya, launchingnya tetap aja pantauin ini ya, IG kita ya, IG Oke, SNPKPA baik. ya, biar semuanya penasaran nih gimana sih sebenarnya filmnya gitu ya, tetap aja. Oke, tantangan Dina sendiri nih sebagai pemeran utama dalam produksi film ini, baik itu sebelum pembuatan film maupun sampai proses pembuatan filmnya. Dan perasaan Dina juga nih setelah film ini akan tayang tentunya. Ya, cuman kalau misalnya tantangannya itu nggak ada, karena ya bersyukur situ lagi libur sekolah. Ya palingan cuman ya nggak bisa mengikuti kegiatan di rumah seperti mengaji, tapi situ tidak bisa ya karena kan ada pembuatan film, jadi diberhentikan untuk beberapa hari sementara gitu. Ya kalaupun misalnya filmnya udah mau tayang gitu ya seneng gitu ya, buatnya pun susah payah. Buatnya susah payah. Ya, seru-seru gitu lah, banyak pembelajaran. Oke. Kalau dari penjelasan Bang Anwar tadi ya, ini tentu memakan waktu yang banyak Iya, ya Bang ya, cukup seharian atau bahkan full ya, seharian Full, itu ya, full kita bersama full seharian. anak-anak. Nah, itu kira-kira gimana Bang? Eh
ada kendala bersama orang tua kah atau pihak-pihak lain? Ya, tentunya kalau kita berkegiatan dengan anak, itu pasti orang tua bakal nanya ya, untuk apa Mm-mm. kegiatannya, kemudian berapa lama, kemudian Mm-mm. bagaimana keamanan mereka. Ya, Mm-mm. PKPA sendiri itu sangat sangat apa ya, sangat responsif terhadap yang namanya keamanan anak ya. Memproteksi anak itu sangat 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 tinggi. Nah, jadi tidak hanya dalam proses pembuatan film, di kegiatan Mm-mm. apapun, PKPA sendiri itu melalui pendamping-pendampingnya atau orang-orang yang melakukan kegiatan kepada anak itu selalu meminta izin melalui suatu form. Nah, Mm-mm. ada dua form yang harus kita berikan. Yang pertama, jika kita orang PKPA-nya langsung berkegiatan dengan anak, itu ada namanya form informed consent. Itu adalah surat persetujuan bahwa anak ini mengikuti kegiatan A misalkan dengan durasi waktu 3 atau 4 jam. Nah, anak ini juga nanti akan didokumentasikan berupa foto, video, ataupun suaranya yang digunakan untuk media edukasi PKPA. Itu jika orang PKPA langsung, staf PKPA kepada anak. Jika melibatkan orang ketiga, misalkan pihak kedua, ya, seperti proses produksi film ini kan kita melibatkan pihak ketiga ya. Itu ada lagi yang namanya CPP, Child Protection Policy. Artinya kebijakan perlindungan anak. Orang ketiga ini juga harus mematuhi kode etik yang berlaku di PKPA. Mm. Misalkan saja tidak boleh merokok di depan anak, seperti itu. Kemudian tidak boleh berkata kasar kepada anak. Kemudian juga sangat-sangat proteksinya, mereka juga tidak boleh memoto anak tanpa izin dari staf PKPA. Mm. Seperti itu. Jadi memang PKPA sangat-sangat menjaga kerahasiaan dan keamanan anak. Seperti itu. Oke, sangat kompleks Sangat sekali ya kompleks sekali. Jadi memang terkait. membuat kegiatan dengan anak kita sangat-sangat perhatikan betul-betul keamanan, kenyamanan dan apa ya, perlindungan anak tersebut. Oke, baik. Nah, kalau dari Dina sendiri nih, tujuan dan harapannya setelah pembuatan film ini kira-kira apa? Ya mungkin Harapan, Dina tujuan bisa ini dari ya. proses pembuatan film ini Mungkin gitu. ketika film tayang ya semoga anak-anak di Indonesia atau anak-anak yang nonton nggak ini ya, nggak cuman diam ya Dina ya. Ya, ya tujuannya supaya ya kayak dibilang Bang Anwar tadi, anak-anak yang ada di Indonesia, yang di Medan terutamanya, misalnya terjadi kekerasan gitu ya nggak seharusnya diam gitu kan. Karena kan ini tindakan ini akan membuat kayak mana mental anak itu kan kita terganggu gitu. Misalnya kan nggak sepantasnya sewajarnya anak itu terkena kekerasan. Orang tua pun nggak seharusnya melibatkan kekerasan itu terhadap anak. Nggak sewajibnya orang tua melibatkan pun. Misalnya ini terjadinya di hubungan keluarga, nggak sepantasnya anak ini kena korbannya gitu. Ya, jadi anak pun ya jangan diam-diam aja, jangan dianggap sepele gitu. Karena kan kita nggak tahu ke depannya juga. Oke, jadi gitu ya teman-teman. Nah, mungkin yang terakhir nih, boleh minta closing statement dari Dina, boleh? Dari Bang Anwar juga boleh. Ya mungkin dari Dina dulu ya, closing statement, nanti abang bisa tambahin sedikit. Sama aja Bang kayak tadi. Ya udah berangkum ya. Oke, tadi Ya. oke. Oke, mungkin dari saya sedikit ya. Jadi eh setiap anak mungkin pasti ya, setiap anak pasti mendapatkan, pernah mendapatkan tindak kekerasan, mau itu verbal, mau itu fisik, dari siapapun, bahkan dari orang terdekat. Tapi jangan jadikan tindakan-tindakan ini seperti hal yang sangat biasa, tapi segera laporkan. Kenapa? Karena kalau tidak dilaporkan, maka tindakan-tindakan ini akan berulang dan itu akan menjadi karakter bagi keluarganya, dan anak itu sudah seperti terbiasa gitu mendapatkan tindakan kekerasan, dan ini akan berdampak yang sangat buruk bagi tumbuh dan kembang. Nah, kemudian mungkin nanti di akhir podcast ini atau sekarang ini kita akan menampilkan hotline layanan pusat pengaduan di pusat kajian dan perlindungan anak. Oke, di sini nanti bisa ditampilkan nomor hotline-nya untuk bagi mereka yang mendapati atau mengetahui adanya tindakan kekerasan. Seperti Oke, itu. baik. Kira-kira dari Dina ada tambahan lagi? Udah segitu. Oke, jadi teman-teman, harapannya ya Bang ya dari film yang bertemakan Luka Tiara ini yang produksi film ini tentunya memang mengambil dan mengangkat dari kisah nyata. Harapannya anak-anak di Indonesia nih, khususnya di Kota Medan, tahu bagaimana mereka
melakukan sesuatu atau bertindak ketika menemukan atau mendapatkan kekerasan dari siapa aja ya Bang ya. Dan Iya, benar. harapannya juga anak-anak bisa eh, segera melaporkan, mulai itu dari orang terdekat, entah itu di kelurahan atau di desa, dari kantor PKPA sendiri maupun lembaga atau instansi lainnya. Nah, eh, sekian dulu bedah film kita tentang Lokatera. Nantikan filmnya dan pantengin terus nih di akun Instagramnya Yayasan PKPA. Yayasan PKPA, bener. Nah, terus saksikan podcast PA selanjutnya yang akan mengulas banyak hal lagi tentang isu-isu permasalahan seputar anak maupun perempuan. Oke, terima kasih. Saya Aini, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.